Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama-sama belajar di ruang ini. Kita kali ini akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan? Kita doa dulu yuk. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo, kita akan membahas sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda padat, kemudian adalah benda cair, dan yang ketiga ada yang disebut dengan benda gas. Nah, setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing. Sifat-sifat benda padat. 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. 2. Zat penyusunnya sangat rapat. Dan yang ketiga adalah gaya tarik penyusunnya juga sangat rapat. Sekarang kita lihat sifat dari benda cair. Sifat benda cair 1, memiliki bentuk berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah menekan ke segala arah. 4. Dapat menekan juga ke segala arah. Dan selanjutnya adalah sifat dari benda gas. 1. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap. 2. Gas mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. 4. Bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Dan yang kelima adalah zat penyusunnya juga sangat berjauhan. Nah, itulah tadi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Apa sih contoh benda-benda di atas? Berikut adalah contoh benda padat, cair, dan gas. Contoh benda padat. 1. Pensil. 2 adalah penggaris. 3. Penghapus. Dan juga kerikil. Berikut adalah contoh benda cair. Yang pertama ada air, kemudian yang kedua ada sirup, yang ketiga ada susu, dan yang keempat ada yang disebut dengan minyak. Berikut adalah contoh dari benda gas. Yang pertama ada oksigen, yang kedua ada uap air, yang ketiga adalah aroma masakan, dan yang keempat
ada yang disebut dengan pewangi. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Tapi ingat teman-teman ya, setelah kita melihat materi tadi, kita akan menyaksikan sebuah percobaan langsung bagaimana cara mengidentifikasi atau membuktikan bahwasanya sifat-sifat dari benda padat, benda cair dan gas yang telah kita pelajari tadi itu dapat kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita saksikan video berikut mengidentifikasi sifat dari benda padat, benda gas, dan benda cair. Saksikan. Baik, nah kali ini kita akan mengidentifikasi atau mengamati sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman bisa perhatikan video berikut ya. Kita akan menyiapkan yang pertama itu ada benda padat ya. Benda padatnya kita ambil ada dua macam. Yang pertama, yang kedua kita ada pena. Ini apa teman-teman? Ini necis ya, staples. Oke. Kemudian benda cairnya kita ambil di dalam wadah, ada air ya. Tuh airnya ada. Kemudian yang ketiga adalah wadah cair dan gas. Nah, untuk gasnya nanti kita menggunakan benda plastik atau bahan plastik. Kemudian sebagai wadahnya nanti kita akan menggunakan dua bentuk wadah yang berbeda. Yang pertama ini ya. Lucu gak? Lucu ya. Untuk anak-anak. Yang kedua ada benda ini sebagai wadah yang kedua. Baik teman-teman. Yang pertama kita akan melihat atau membuktikan dan mengamati sifat dari benda padat. Oke, sudah siap betul? Sudah siap ya? Benda padat tadi ada dua macam. Yang pertama ada pena, kemudian yang kedua ada necis atau staples. Baik, kita lihat. Ini wadah yang pertama teman-teman. Sekarang penanya kita masukkan ke wadah yang pertama. Apakah bentuknya berubah? Tidak, bukan ya. Bentuknya tetap. Benar? Tetap. Tidak ada berubah. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam benda yang ini? Wadah yang ini tetap ya. Jadi benda padat itu memiliki sifat jika ditempatkan di tempat yang lain dia tetap atau dia tidak mengalami perubahan benda atau perubahan bentuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita perhatikan ini ada isolat necis tadi ya. Kita masukkan ke benda ke wadah yang pertama. Apakah wadahnya berubah? Tidak ya, tidak berubah. Oke. Kemudian wadah yang kedua. Apakah dia berubah bentuknya? Kita lihat sama-sama. Apakah wadahnya berubah? Wah, wadahnya juga tidak berubah, teman-teman. Oke, ini membuktikan bahwasanya benda padat itu memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah dan tidak mengikuti wadahnya. Kemudian zat penyusunnya itu padat. Karena padat itulah dia tidak akan berubah-ubah. Dan karena dia padat itu dia juga memiliki zat penyusun yang sangat kuat. Zat penyusun itu kita perhatikan bentuknya padat, keras sehingga dia tidak mudah berubah bentuk dan tidak akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Dan yang pertama adalah bentuknya tetap. Itu yang tetap ya. Baik, sudah kita buktikan ya teman-teman ya. Ini untuk benda padat. Sekarang kita beralih ke benda cair. Nah, tereng, kita menggunakan air. Sekarang wadah yang pertama kita akan menggunakan botol ini ya. Coba kita buka dulu. Nah, pertama bentuknya seperti ini. Kalau kita masukkan ke sini, bentuknya bagaimana? Oke, sip. Nah, wadahnya sudah berubah, kemudian bentuknya juga berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Bagaimana kalau kita masukkan ke dalam wadah yang lain? Ternyata juga ikut berubah bentuk sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Nah, ini menandakan bahwasanya benda cair itu memiliki sifat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kenapa?
karena partikel penyusunnya itu juga agak renggang teman-teman ya, tidak seperti benda padat tadi. Kemudian air ini jangan dicoba-coba diturunkan seperti ini wadahnya, maka dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir ya, saya sudah menyiapkan plastik yang masih kosong. Sekarang tanpa sepengetahuan kita lihat apa yang terjadi. Nah, plastik yang tadi kosong sekarang sudah berisi dengan gas. Di dalamnya ada udara yang sudah dihembus, dan bentuknya juga menempati seluruh ruangan yang ada di dalam plastik, dan bentuknya juga bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang ditempatinya. Ini menandakan bahwasanya sifat dari benda gas itu memiliki bentuk yang tidak tetap. Kemudian yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan dan menekan ke segala arah. Baik teman-teman, itulah tadi demikian dari percobaan mengidentifikasi sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian tentu lebih memahami ciri-ciri dari sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, tugas kalian adalah temukanlah benda-benda di sekitarmu, benda padat, benda cair, dan benda gas. Tidak seperti contoh sebelumnya ya, sebutkan benda-benda yang lain dan kamu tuliskan di kolom komentar, tulis nama kalian, kelas, dan jawaban kalian seperti biasa. Oke? Kita tutup pertemuan hari ini dengan melafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.